Nama saya Arif Setiawan, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 204 yang melaksanakan aktualisasi di SMAN 1 Sresa, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur di Pulau Madura. Berikut profil organisasinya, yaitu letak geografisnya berada di lintasan kecamatan di paling pinggir pesisir di selatan Kabupaten Sampang, sejauh kira-kira 3 km dari pusat kecamatan Sresa. Visi misi dari SMA Negeri 1 Sresa Sampang, Madura, yaitu visinya mewujudkan peserta didik berprestasi, berwawasan lingkungan dengan dilandasi iman dan takwa. Sedangkan misi SMA Negeri 1 Sresa Sampang, 1. Meningkatkan prestasi akademik lulusan. 2. Membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur. 3. Meningkatkan prestasi ekstrakurikuler. 4. Menumbuhkan minat baca. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan IT. Yang keenam, menciptakan lingkungan sekolah yang asri, aman, dan bersahabat. Yang ketujuh, mewujudkan peserta didik yang dapat bersaing di dunia global. Seperti yang sudah ada di gambar tadi, yaitu kepala sekolah yang saat ini menjabat di SMA Negeri 1 Sresa adalah beliau Bapak Edi Sasmito MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan, jabatan Guru Agama Islam, instansi SMA Negeri 1 Sresa Sampang, anggota peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 204 BPSDM Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Untuk kesempatan kali ini saya mengambil judul aktualisasi digitalisasi tata cara pengurusan jenazah, yaitu menjadikan metode tata cara pengurusan jenazah yang dimodifikasi agar bisa digunakan melalui media online atau media YouTube. Mengapa saya mengambil tema tersebut? Karena metode pembelajaran berupa ceramah yang sering dipakai itu kurang menarik bagi siswa. Yang kedua, fungsinya agar meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Setelah saya menyusun RPP dan membuat Google Form untuk pretest untuk siswa, kemudian melakukan bimbingan atau konsultasi bersama Bapak Mentor, yaitu Bapak Edi Sasmito selaku Kepala SMA Negeri 1 Sresa Sampang. Kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi dengan rekan sejawat sesama guru PAI atau Pendidikan Agama Islam, yang mana itu merupakan diskusi untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang kami lakukan, yaitu dalam aktualisasi tata cara pelaksanaan pengurusan jenazah. Setelah melakukan diskusi bersama dengan teman-teman, yaitu rekan sejawat sesama guru Pendidikan Agama Islam, saya mempersiapkan pembelajaran dengan peserta didik yang menggunakan audiovisual, yang mana perlu menggunakan rancangan aktualisasi terlebih dahulu dengan judul digitalisasi tata cara pengurusan jenazah, yang mana rancangan aktualisasi tersebut sudah diseminarkan di depan Bapak Mentor dan Bapak Coach atau pembimbing aktualisasi, serta dengan penguji yang sudah tertulis ada di dalam video ini, yang mana mentor kami atau mentor saya adalah Bapak Edi Sasmito MPD selaku Kepala SMAN 1 Sresa Sampang. Kemudian widya iswaranya adalah Bapak Dr. Husaini Mustas DRS MPD, dan pengujinya adalah Bapak Profesor Dr. Tauhid Nur. Kemudian di sini di dalam rancangan aktualisasi terdapat banyak sekali
Isinya yaitu termasuk visi misi tentang sekolah, tentang suatu struktur organisasi sekolah, yaitu ada di bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang mana bab 3 itu ada yang namanya nilai-nilai dasar PNS. Juga ada kedudukan PNS dalam NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di situ juga ada identifikasi isu, penetapan isu, dan ada tulisan untuk melaksanakan alur jadwal pelaksanaan aktualisasi. Kemudian RPP yang saya buat terdiri dari ada identitas sekolah SMA Negeri 1 Sreseh, mapel agama kelas 11 semester 1 tentang materi penyelenggaraan jenazah, yang mana ada tujuannya untuk siswa dapat memahami konsep tentang penyelenggaraan jenazah. Di sini saya melaksanakan sosialisasi materi penyelenggaraan jenazah sebelum menggunakan praktek. Di sini nanti menggunakan layar proyektor, yang mana anak-anak mengetahui dahulu materi yang akan dipelajari maupun yang akan dipraktekkan pada materi hari tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melihat foto atau video yang ada di dalam video ini selanjutnya. Untuk melaksanakan pelajaran tentang pengurusan jenazah, yang mana setelah kalian baca sekilas tentang pengurusan jenazah di kelas 11 semester 1 ini ada 4 bagian ya. Yang pertama itu adalah setelah orang itu benar-benar meninggal dunia, dilaksanakan memandikan jenazah. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Kalau laki-laki ada 3 lembar kain putih, kalau perempuan jenazahnya diberi kain kafan dengan 5 lembar. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya menyolati, yaitu sesuai tuntunan Nabi, urutannya adalah menyolati, yaitu salat jenazah. Yang berikutnya yang keempat adalah menguburkan. Jadi kalau menguburkan untuk kali ini kita tidak akan melaksanakannya. Yang jelas adalah seperti itu. Ya, baik anak-anak, saya lanjutkan. Jadi untuk jenazah tahap pertama setelah benar-benar dinyatakan meninggal oleh tim medis, bahwa jenazah itu harus dimandikan agar suci dan bersih ya sebelum disolati. Di dalam hadis Rasulullah bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad itu melaksanakan ada terjadinya suatu kisah bahwa laki-laki bersama Nabi Muhammad sedang ihram untuk melaksanakan umroh, kemudian jatuh dan dari untanya orang itu meninggal dunia. Rasulullah bersabda, "Iksiluhu bima'in wa sidrin." Iksilu itu artinya mandikanlah atau dibasuh dengan air serta dengan dicampur dengan daun bidara. Daun bidara itu daun yang bisa membersihkan kulitnya menjadi lebih bersih, yaitu dari daki. Daki itu kalau kotorannya kulit itu lapisannya itu bisa dibersihkan dengan daun bidara. Kemudian apa saja syarat-syarat jenazah yang bisa dimandikan? Syaratnya ada 3 ya, yaitu jenazahnya agamanya Islam ya. Kalau yang non Islam kita tidak punya kewajiban. Yang kedua,
tubuhnya jenazah itu ada wujudnya walaupun sebagian kecil. Tapi kalau seperti jenazahnya sudah mamanya ada orang yang meninggal dunia jatuh ke laut dan dicari nggak ketemu, maka tidak usah dimandikan. Yang ketiga, jenazah itu bukan dari mati syahid, mati karena peperangan dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, orang yang berhak memandikan jenazah itu ada 4 ketentuan. Ada 4 ya, ada 4 ketentuan. Baik itu laki-laki, muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Yang kedua, orang yang memandikan dan yang dimandikan adalah sama-sama jenisnya. Maksudnya yang laki-laki, yang jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Yang ketika jenazahnya perempuan dimandikan dengan jenazah perempuan. Kecuali kalau itu suami istri, maka boleh yang istri yang meninggal dimandikan oleh suaminya atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, orang yang paling dekat kekerabatannya dengan jenazah. Ya tadi seperti ketika istrinya meninggal maka suaminya yang memandikan, atau ada seorang ayah meninggal dunia maka dimandikan oleh anak-anaknya, itu bisa juga. Yang keempat adalah jika orang yang paling dekat hubungan keluarganya itu tidak ada, maka berpindah kepada keluarganya itu keluarga jenazah yang jauh tapi punya pengetahuan tentang memandikan jenazah dan amanah ya. Amanah itu bisa dipercaya untuk menyimpan rahasia. Jika ada sesuatu dari cacatnya jenazah itu maka dirahasiakan. Kemudian hadis Nabi yang artinya siapa memandikan jenazah dan ia bisa menjaga rahasia, menjaga kepercayaan, tidak disampaikan ke orang lain, maka orang yang menjaga amanah itu bersih dari segala dosanya seperti sewaktu lahir dari ibunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tahapan pertama adalah memandikan jenazah. Dengan ketentuan syarat jenazah yang dimandikan: 1. Beragama Islam, 2. Didapati tubuhnya, yang ketiga bukan karena mati syahid. Berikutnya syarat orang yang memandikan jenazah adalah muslim, berakal dan balik, 2. Berniat memandikan jenazah, 3. Kepribadiannya jujur dan soleh, 4. Terpercaya amanah dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aibnya. Yang kelima, jenis kelamin sama. Yang perlu dipersiapkan adalah tempat memandikan jenazah, air bersih cukupnya, sider atau bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, serta air kapur barus. Atau cara memandikan jenazah: jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, terhindar dari hujan dan matahari. Kemudian ditutup jenazah itu dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Ketiga, pihak yang memandikan jenazah menggunakan sarung tangan. Baik, ini tadi setelah seolah-olah jenazah sudah dimandikan, kemudian kita tata, ada beberapa tali untuk tali kafan jenazah, ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian ditata kain kafan yang putih untuk lembar pertama.
kemudian satu lagi di tengah ya. Di sini adalah tahapan untuk proses pelaksanaan simulasi mengkafani jenazah, yang mana jenazah laki-laki dikafani kain yang pertama sebagai izar atau sebagai sarung, kemudian kain yang kedua dari sebelah kanannya, yaitu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW dimulai dari sebelah kanan dulu untuk menutupi jenazahnya. Kemudian kepalanya, wajahnya tetap terlihat. Selanjutnya kain yang sebelah kiri untuk menutupi jenazah sebagai penutup jenazah. Dilanjutkan dengan menali dengan 5 buah tali jenazah yang berada di bawah jenazah, di bawah kaki jenazah, kemudian di antara paha dan perut, kemudian perut yang ketiga, kemudian yang keempat di dada, yang kelima di atasnya kepala dari jenazah tersebut. Ala hadzal mayyiti arba'ah takbiratin yaitu menyolati jenazah, yaitu hukumnya disebut fardu kifayah, seperti hukum ketika memandikan dan mengkafani jenazah, yaitu dengan tata cara sholat dengan 4 kali takbir tanpa ada rukuk maupun sujud, setelah itu salam. Tetapi posisinya ketika laki-laki berada di depannya kepala, kemudian baca kalau perempuan jenazahnya maka imamnya itu berada di dekatnya perut si jenazah wanita. Silakan simak video takbir berikut ketiga ini. Membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ya, setelah takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kemudian salam ke kanan dan salam ke kiri. Tahapan terakhir yaitu menguburkan jenazah. Ketentuannya ada sunnah menguburkan. Yang pertama, menyegerakan membawa jenazah ke pemakaman. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasadnya terjaga. Yang keempat, lubang kubur yang dilengkapi liang lahat. Yang kelima, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Berikutnya tata cara menguburkan. Waktunya menguburkan boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yaitu yang pertama, matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. Yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik menyengat sampai condong ke barat sedikit. Yang ketiga, saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Urutan dan tahapannya, jenazah diangkat, diletakkan dalam kubur secara perlahan, dimasukkan ke dalam kubur dari kepala dahulu, kemudian dilakukan lewat arah kaki menghadap ke arah kiblat. Pipi dan kaki jenazah supaya ditembakkan ke tanah ya, dengan membuka kain jenazahnya. Waktu menurunkan jenazah ke liang lahat
dengan baca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah itu jenazah diletakkan dalam rongga yang lahat. Tali-talinya semuanya dilepas kecuali selain di kepala dan kaki. Maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu dari atasnya agak menyamping. Setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda itu bahwa makam baru dan tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air yang harum dan wangi. Setelah itu penguburan diakhiri dengan doa untuk si jenazah. Rasulullah mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut seperti diberi semen, marmer atau batu pualam yang harganya mahal. Seperti sabda Rasulullah yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda ketika beliau sakit yang membawa kepada kematiannya, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Aisyah berkata, kalau bukan karena sabda beliau tersebut, tentu sudah mereka pindahkan kubur beliau dari dalam rumahnya. Namun aku tetap khawatir nantinya akan dijadikan masjid. Hadis riwayat Bukhari. Demikian tahapan-tahapan mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan sudah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari Sekolah SMA Negeri 1 Srese, kelas 11 IPA 1. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Arif sebagai guru PAI SMA Negeri 1 Srese yang mengajari praktek simulasi merawat jenazah, mulai dari tata cara memandikan, mengkafani, menyolati, dan sampai pemakaman. Namun pemakaman hanya dijelaskan bagaimana tata caranya dan faham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan aktualisasi digitalisasi tata cara pengurusan jenazah diambil kesimpulan, siswa lebih paham dan lebih semangat untuk mempelajari praktik pengurusan jenazah. Dengan praktik langsung atau minimal siswa menonton tayangan pengurusan jenazah, bukan hanya sekedar membaca. Demikian, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.